Di hari ini kita akan memulai weekend meditation yang ini adalah perdana. Jadi setelah sekian lama, terutama setelah pandemik, kita mulai lagi untuk mengadakan retreat meditasi, dan terkhusus adalah weekend meditation. Bahkan dari dulu ini adalah yang perdana. Karena kita berpikir bahwasanya akan lebih baik ketika beberapa di antara kita menghabiskan waktu di akhir minggu dengan lebih berkualitas. Jadi kita ingin berbagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bagaimana di akhir minggu kita bisa menyempatkan waktu kita untuk hal-hal yang lebih berguna. Sehingga dari PDA, Padepokan Dhammadipārama, dan juga bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa mengadakan weekend meditation. Dan memang untuk perdana ini, dalam 1 bulan ini kita hanya mengadakan 2 kali. Bahkan kalau untuk bulan ini Maret hanya sekali, tetapi kedepannya kita akan mengadakan dalam setiap bulan ada 2 kali weekend meditation. Dan tentunya nanti juga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jika ada waktu juga dipersilahkan untuk mengikuti lagi. Dan sekali lagi tujuannya adalah bagaimana di akhir minggu ini kita bisa menyempatkan waktu kita untuk hal-hal yang baik, untuk melakukan meditasi. Dan meditasi yang kita tawarkan di sini tentu adalah meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha. Hanya saja dalam hal ini kita pun juga menekankan sekali untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam bermeditasi kita melakukannya dengan lebih rileks. Jadi kita tidak akan menekan-nekan ya. Jadi lebih rileks untuk kita bisa happy di dalam bermeditasi. Mengapa demikian? Karena ya ada kalanya kita, bahkan umat Buddha sekalipun, terkadang ketika bermeditasi bukannya menikmati meditasi, tetapi malahan merasa ditekan. Malahan merasa meditasi kok menjadi menderita. Meditasi kok malah menjadi kita itu tidak berbahagia. Kita menjadi trauma, kita menjadi tidak mau meditasi lagi. Oleh sebab itu di sini meditasi yang kita tawarkan atau meditasi yang kita nanti bersama-sama melakukan, kita akan melakukannya dengan lebih rileks. Yang perlu saya tekankan atau kami tekankan di sini adalah bahwa meditasi, atau kalau dalam apa yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah citta bawana, pengembangan batin, itu adalah salah satu yang harus kita munculkan adalah bagaimana kita memberikan istirahat. Memberikan istirahat kepada batin dan juga kepada jasmani kita. Jadi Anda harus berpikir bahwa datang ke sini adalah untuk beristirahat. Untuk memberikan istirahat terhadap batin dan juga terhadap jasmani. Jadi Anda beristirahat. Jadi bukan untuk menderita, tetapi adalah Anda beristirahat, memberikan istirahat kepada batin dan jasmani. Mengapa saya katakan ini adalah istirahat? Karena kita itu sudah terbiasa dengan bekerja. Artinya fisik kita sudah terbiasa bekerja. Kemudian tidak hanya fisik, bahkan batin kita. Batin kita itu sudah sekian lama terus aktif. Tidak mau beristirahat. Terus berpikir-pikir. Entah itu berkenaan dengan masa lampau, atau berkenaan dengan yang belum terjadi, masa mendatang. Terus berlarian. Pikiran kita terus berlari ke sana kemari, tidak mau beristirahat. Nah, dalam meditasi ini kita memberikan istirahat. Bagaimana pikiran yang sudah berlarian ke masa lampau ataupun yang akan datang yang belum terjadi, kita bawa ke saat ini dan sekarang. Maka meditasi ini adalah bagaimana kita membawa batin ke saat ini dan sekarang. Kita hidup saat ini dan sekarang. Karena ketika pikiran kita dibiarkan ke masa lampau, biasanya yang muncul adalah penyesalan. Menyesali apa yang sudah terjadi. Kalau yang terjadi adalah sesuatu yang tidak baik,
menyesal kenapa kok saya melakukan hal yang tidak baik. Kalau yang sudah terjadi adalah sesuatu yang mungkin yang baik, mungkin dulu pernah mendapatkan ini dan itu, juga menyesal lagi, kenapa kok sekarang tidak mendapatkan. Ada penyesalan, pada akhirnya apa? Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan muncul. Kalau kita berpikir-pikir yang sudah terjadi. Dan kalau kita berpikir-pikir terhadap apa yang belum terjadi juga sama. Sesuatu yang belum terjadi kita menjadi cemas, kita menjadi gelisah, dan pada akhirnya ketakutan muncul, penderitaan muncul. Maka meditasi ini adalah bagaimana kita membawa batin ke saat ini dan sekarang. Hidup saat ini dan sekarang. Jadi tidak usah dalam hal ini kita kembali ke masa lampau ataupun yang akan datang. Karena yang lampau sudah kita tinggalkan. Kita tidak bisa kembali ke masa yang lampau. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Sedangkan yang akan datang juga sesuatu yang belum terjadi. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi di masa mendatang. Kita sudah khawatir, sudah gelisah, sudah takut, ternyata tidak terjadi. Kalau terjadi kita lebih menderita lagi. Nah, oleh sebab itu kita membawa batin ke saat ini dan sekarang. Beristirahat. Jadi ibaratnya kita sudah sekian lama pergi entah kemana, jauh sekali. Nah sekarang kita kembali ke rumah kita masing-masing. Nah rumah kita di mana? Ya di sini, sekarang. Di batin dan jasmani kita. Kita pulang ke rumah, kita beristirahat di rumah. Kita tidak berpikir yang lampau ataupun yang akan datang. Tetapi kita kembali ke rumah saat ini dan sekarang, rileks, tenang, happy, tidak usah berpikir yang lampau ataupun yang akan datang. Nah akan tetapi, walaupun teorinya itu mudah ya, tetapi karena pikiran kita sudah terbiasa bekerja, fisik kita juga sudah terbiasa bekerja, memang terkadang tidak mudah juga. Karena sudah terbiasa berlarian, untuk bisa ditenangkan, untuk bisa diam, itu juga kadang tidak mudah. Itulah kenapa kemudian kita membutuhkan instrumen agar batin kita berada di sini dan sekarang. Instrumennya apa? Adalah kita menggunakan mindfulness. Kita menggunakan perhatian. Kita menggunakan kesadaran. Dan sadar terhadap apa? Sadar terhadap batin dan jasmani. Hanya saja kalau kita bicara batin dan jasmani kan itu luas. Jadi batin itu juga bermacam-macam. Ya kan, tidak terhitung. Jasmani juga banyak bagiannya. Maka agar kita lebih fokus, supaya lebih mudah, maka kita menggunakan batin dan jasmani ini, terutama adalah jasmaninya. Digunakan sebagai apa? Sebagai angkornya atau sebagai tiangnya agar perhatian tidak ke masa lampau ataupun yang akan datang. Nah, tiangnya di sini kita menggunakan objek yang spesifik. Nah, dalam kita duduk bermeditasi, jadi nanti akan ada duduk bermeditasi. Nah, dalam duduk bermeditasi supaya kita terbantu bisa hidup saat ini dan sekarang, kita menggunakan objek keluar masuknya nafas. Nah, objek keluar masuknya nafas adalah instrumen agar kita kalau betul-betul berada dengan nafas, berada bersama nafas, kita merasakan nafas, kita memperhatikan nafas yang sedang berproses, artinya kita berada di sini dan sekarang. Kalau kita sudah tidak memperhatikan jasmani atau batin sekarang ini, tapi kita sudah mengembara ke masa lampau dan yang akan datang, artinya kita tidak hidup saat ini dan sekarang. Tapi kalau kita betul-betul berada dengan nafas, artinya kita hidup saat ini dan sekarang. Nah, ini adalah bagaimana objek ini membantu. Sebenarnya adalah instrumen untuk membantu kita hidup saat ini dan sekarang. Maka yang pertama adalah kita melakukan meditasi duduk dengan objek keluar masuknya napas. Nah, bagaimana kita memperhatikan meditasi duduk? Nah, yang paling mudah
adalah pertama, kita harus memperhatikan fisik kita. Kita menggunakan postur atau sikap duduk yang sesuai dengan kenyamanan masing-masing, terutama yang duduk tidak di kursi, dipersilakan untuk duduk bersila. Nah, dalam bersila, Anda bisa bersila sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Apakah Anda bersila biasa, seperti ini ya? Atau Anda kalau bisa mungkin bersila seperti Arsa Buddha, duduk bersila. Kalau di Buddhis namanya Padmasana, atau bersila dengan full lotus, sikap duduk full lotus. Atau Anda bisa bersila di mana kaki kanan berada di atas kaki kiri. Atau sebaliknya juga bisa, nggak apa-apa. Atau Anda bisa bersila sesuai dengan kenyamanan masing-masing, dengan misalnya kaki kanan dan kiri berjejer. Juga nggak apa-apa, silahkan. Sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Anda bisa duduk bersila, yang terutama duduk di tempat duduk atau asana. Kalau yang di kursi ya silakan untuk duduk senyamannya bagaimana ya. Kemudian untuk tubuh kita ketika duduk bermeditasi akan lebih baik kita duduk dengan tegak. Ya, jadi duduknya tegak. Tapi tegaknya bukan tegak yang tegang. Tegaknya adalah tegak yang rileks. Jadi harus rileks. Karena sekali lagi kita memberikan istirahat kepada batin dan jasmani. Maka duduknya juga duduk dengan rileks. Tidak menunduk, tidak ke kiri atau ke kanan atau ke belakang, tetapi juga tegak tetapi rileks. Nah, rileksnya bagaimana? Masing-masing ya. Jadi duduk tegak dengan rileks. Kenapa harus tegak? Karena kalau duduk kita tegak, tulang belakang kita itu saling menumpuk. Sehingga apa? Sehingga tidak mudah sakit pada saat duduk bermeditasi. Kemudian karena kita menggunakan nanti objek keluar masuknya napas, kalau duduknya tegak, napas kita akan menjadi lebih lancar. Kemudian juga karena kita duduknya tegak, akan ada unsur semangat. Karena nanti pasti akan muncul ketika Anda duduk, biasanya akan muncul rasa ngantuk. Nah, ketika ngantuk terjadi, karena kita duduknya cenderung tegak, maka akan mudah terkontrol. Artinya ketika ngantuk muncul, kita akan mudah sadar. Tapi kalau kita sudah menduduk begini, ngantuk, itu tambah ngantuk. Akan lupa. Nah, jadi supaya juga ada unsur semangat. Begitu ngantuk muncul, kita akan segera sadar. Kalau duduk kita tegak. Nah, jadi duduknya tegak. Kemudian kemana kedua tangan? Kedua tangan Anda bisa diletakkan di atas pangkuan. Saling menumpuk ya, saling menumpuk. Senyamannya bisa. Tapi ada beberapa orang yang ternyata nggak bisa. Kemudian kedua tangan ditaruh di atas paha. Silahkan saja, nggak masalah. Tapi nggak perlu seperti membuat kayak postur yang di foto-foto, di video yang kayak gini gitu. Nggak perlu itu, nggak ada artinya ya. Jadi biasa saja. Karena tujuannya adalah untuk kita menjadi rileks, menjadi nyaman. Jadi bisa di atas pangkuan, bisa di atas paha. Nah, itu adalah posisi tangan. Kemudian bagaimana dengan posisi mata? Mata kita lebih baik dipejamkan. Jadi mata terpejam. Supaya apa? Supaya paling tidak ketika mata dipejamkan, objek-objek lain yang berkenaan dengan mata sudah tidak mengganggu. Jadi kita sekarang hanya fokus kepada jasmani kita terhadap pikiran kita. Nah, maka mata lebih baik dipejamkan. Nah, nanti ketika sudah mendapatkan sikap duduk yang nyaman, sikap duduk yang enak, rileks, kemudian kita bisa meyakinkan, merasakan seluruh jasmani kita dengan cara merasakan secara bersamaan, atau mungkin ada beberapa yang terbiasa dengan menyapu dari kepala dengan pikirannya, bukan disapu dengan sapu, dengan pikiran disapu, dirasakan,
dari kepala ke bawah sampai ujung kaki, dan yakinkan kalau ada bagian tubuh yang terasa tegang, dibuat rileks. Ingat, kita beristirahat, dibuat rileks, serileks mungkin. Seperti pada saat kita tidur, sedang tidur. Jadi sebelum kita terlelap, supaya bisa tertidur, betul-betul kita letakkan jasmani kita. Kita buat rileks. Kita lepaskan jasmani kita. Nah, demikian pula saat bermeditasi, kita lepaskan kemelekatan, ketegangan, genggaman terhadap jasmani. Toh sebenarnya jasmani itu bukan milik kita. Jasmani itu hanya sekedar proses, sekedar fenomena, bukan milik kita. Kita tidak bisa mengontrol seluruhnya jasmani kita. Maka lepaskan saja. Saat bermeditasi, lepaskan. Selain itu baik untuk batin, itu juga memberikan istirahat terhadap jasmani. Jadi kita lepaskan kemelekatan terhadap jasmani dan buatlah serileks mungkin. Nanti kalau sudah rileks, jasmani sudah rileks, maka dengan sendirinya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian akan mengetahui keberadaan bahwa ternyata ada pergerakan dari jasmani kita yang kalau kita cari sumbernya disebabkan karena ada keluar masuknya nafas. Jadi setelah mengetahui demikian, maka kita mulai sembari tetap rileks, badan kita rileks, kita memperhatikan keluar masuknya nafas. Dan tidak hanya memperhatikan, sebenarnya juga merasakan. Jadi merasakan keluar masuknya nafas. Dengan cara apa? Merasakan di sekitar rongga hidung. Nah, kita rasakan. Tapi tidak perlu kemudian ketika merasakan kita mencoba untuk mencengkeram, mencari-cari, nggak usah. Kalau memang sensasi dari keluar masuknya nafas itu terasa halus sekali, ya nggak apa-apa. Tidak perlu kita membuat kasar. Kalau sensasinya kok kasar, ya nggak apa-apa juga. Tidak perlu membuat itu menjadi halus. Pokoknya membiarkan nafas berproses apa adanya, termasuk sensasi nafas itu dibiarkan apa adanya. Karena tugas kita bukan untuk mengatur nafas. Tugas kita sekedar merasakan, memperhatikan apapun nafas yang apa adanya. Karena kalau sudah mengatur nafas, kita menjadi tegang lagi. Maka kita harus membuat rileks terlebih dahulu. Nah, kalau kita hanya sekedar merasakan, mengamati, memperhatikan nafas yang apa adanya, di situ akan ada kondisi fisik dan juga batin yang rileks. Tetapi penuh perhatian, penuh kesadaran. Jadi batin sadar, tidak mengantuk, tidak berpikir-pikir, tetapi tetap rileks bersama dengan nafas. Nah, disitulah kita sebenarnya beristirahat, memberikan istirahat kepada batin dan juga kepada jasmani. Nah, tetapi dalam proses demikian ternyata baru 2-3 detik, 5 detik pikiran sudah mengembara. Nggak apa-apa, ketika mengembara yang terpenting disadari, kemudian kembali kepada nafas. Mengembara lagi melamun, muncul, sampai ngantuk, dan tersadar, kaget, nggak apa-apa. Begitu kaget, tersadari, langsung kembali kepada nafas, rileks. Tidak usah merasa kecewa, tidak usah merasa menyesal. Yang terpenting adalah bagaimana ketika batin sudah mengembara, ya sudah kembali kepada nafas. Kita mencoba untuk membuat kebiasaan habit yang baru. Habitnya adalah kalau yang dulu-dulu begitu pikiran mengembara dibiarkan, paling tidak sekarang ketika pikiran mengembara kembali kepada nafas. Tetapi tetap rileks. Nah, dalam kita bermeditasi duduk, ternyata ada kita bisa merasakan bagian tubuh tertentu menjadi penat, menjadi tegang. Lebih baik dibuat rileks terlebih dahulu. Ya, jadi ketika merasakan kok ada bagian tubuh kita yang terasa tegang, terasa capek gitu, kita rileks terlebih dahulu. Dilepaskan terlebih dahulu. Kalau sudah rileks,
kita bisa kembali kepada nafas. Bahkan sembari kita membuat rileks jasmani kita juga bisa memperhatikan nafas. Memperhatikan keluar masuknya nafas. Nah, lantas kemudian bagaimana kalau setelah 15, 20, 30 menit meditasi duduk, kemudian terasa kesemutan? Nah, ketika kesemutan terjadi, anjurannya adalah cobalah bertahan. Walaupun untuk sementara. Ini juga untuk membuat kebiasaan baru. Karena kebiasaan lama adalah begitu sakit sedikit, langsung mengubah posisi duduk. Itu kebiasaan lama. Kalau kita memperhatikan ke dalamnya, sebenarnya di situ ada kebencian, ada ketidaksukaan, dan itu habit yang lama. Nah, di sini kita membuat habit yang baru. Ketika sakit muncul, baru kesemutan, sudahlah bertahan ke sementara. Apakah Anda bisa memperhatikan sakitnya? Atau coba memperhatikan gejolak pikirannya? Gejolak emosi yang muncul karena ketidaksukaan, kita perhatikan, sadari. Dicatat ya, tidak suka, atau benci. Nah, ketika dicatat demikian, batin menjadi seimbang. Nah, terkadang ada kalanya fisik sakit, batin menjadi tenang. Luar biasa. Tapi setelah beberapa detik, sakit lagi muncul. Emosi muncul lagi, ketidaksukaan muncul lagi. Disadari lagi, dicatat lagi. Setelah mungkin 2, 3, 5, 10 menit, tidak bisa bertahan, betul-betul tidak bisa bertahan, ya nggak apa-apa. Silahkan untuk mengubah posisi duduk. Tetapi, lakukan itu dengan penuh kesadaran, penuh perhatian, tidak usah tergesa-gesa. Sekali lagi, karena kita tidak mencari, tidak mengejar sesuatu. Meditasi ini bukan mengejar sesuatu, bukan untuk mencari sesuatu, bukan untuk menggapai sesuatu. Meditasi adalah sekedar sadar dengan saat ini dan sekarang. Ketika sadar, berbahagia, tidak melekat. Nah, jadi ketika sadar tetapi tidak melekat, sadar tetap bahagia, nah kita akan menjadi lebih happy, lebih tenang. Nah, sehingga itu adalah yang harus kita lakukan di dalam meditasi duduk. Dalam meditasi ini nanti akan ada meditasi duduk bersama. Jadi nanti setelah ini pemaparan setengah jam kita meditasi duduk bersama. Duduk di sini. Ya, kemudian nanti akan ada meditasi masing-masing. Sampai nanti ada tea time. Barangkali sudah mendapatkan ini ya, timetable-nya. Sudah ya. Nah, di meditasi sampai tea time, dipersilahkan Anda meditasi sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Bisa meditasi duduk, bisa meditasi jalan. Dan berapa jangka waktunya? Itu masing-masing. Jadi tidak ada katakan waktu yang fix, harus meditasi setengah jam. Walaupun di sana itu ada tulisan 30 menit, tapi tidak ada waktu yang fix yang harus setengah jam. Silahkan. Mungkin ada beberapa yang memang lebih nyaman dengan meditasi duduk, ingin lebih lama dipersilahkan. Ada yang memang terbiasa dengan meditasi jalan, juga dipersilahkan. Nah, tidak ada waktu yang terbatas. Tetapi tentu dalam waktu yang demikian, lakukan semua itu untuk bermeditasi. Apapun posisi sikap tubuhnya. Tetapi lakukan itu untuk bermeditasi. Kuncinya adalah lakukan semua aktivitas, baik duduk, berjalan, aktivitas lainnya dengan perhatian, dengan sadar. Kita tahu apa yang sedang terjadi saat ini dan sekarang. Nah, dengan kita sadar dengan apa yang terjadi, itulah perhatian. Itu kuncinya. Jadi nggak ada batasan waktu. Jadi udahannya itu bukan udahan kemudian udahan nggak meditasi, tetapi mungkin udahan karena ingin meditasi jalan, dipersilakan. Atau ingin meditasi duduk lagi, dipersilakan. Tapi dalam meditasi bersama dalam 30 menit, ya kita berusaha untuk di sini. Tetapi kalau mau mengubah posisi duduk, silahkan. Kalau memang pemula apalagi, dan itu tidak bisa bertahan, ya silahkan saja. Tapi tetap di sini. Ya. Tapi untuk yang
meditasi masing-masing. Anda dipersilakan untuk barangkali meditasi berjalan di luar sini atau di pagoda. Anda pagoda di sana dipersilakan. Nah, sekarang meditasi berjalan. Jadi sekali lagi sebenarnya dalam meditasi ini kita itu berupaya untuk hidup sadar, hidup berperhatian. Jadi sejak kita mulai sampai nanti menjelang tidur, bangun tidur, sampai selesai, kita berupaya untuk hidup dengan penuh kesadaran, membawa batin ke saat ini dan sekarang. Itu kuncinya. Dalam hal tersebut artinya apapun aktivitas yang kita lakukan itu dengan penuh kesadaran. Sehingga selain ada meditasi duduk yang tadi telah disampaikan, sekarang ada meditasi berjalan. Bagaimana kita mempraktikkan meditasi jalan? Kalau tadi meditasi duduk, kita mempersiapkan tempat duduk kita, mempersiapkan sikap duduk kita. Dan sekarang kita dalam meditasi jalan, kita mempersiapkan tempat di mana kita menggunakan untuk meditasi jalan. Nah, tempatnya bisa masing-masing. Di sini banyak tempat yang luas ya. Mungkin di samping tidak masalah, atau di pelataran dipersilahkan, atau nanti mau ke pagoda dipersilahkan. Hanya saja dalam meditasi jalan, tempat yang kita pilih untuk bermeditasi adalah tempat yang lurus. Jadi jangan menggok-menggok, jangan berputar-putar, lagi ngubengi wihara, mengitari wihara ya. Jadi nggak perlu. Jadi mencari tempat yang lurus. Dan kita bisa memutuskan, ya tidak di sini, tetapi misalnya kita memutuskan, saya akan berjalan dari sini sampai ke pintu. Nah, terus begitu. Jadi dari sini ke pintu, di sana diam, kemudian baru berbalik ke sini. Di sini diam, kemudian berbalik ke sana. Jadi kita menggunakan tempat yang sudah kita pilih terlebih dahulu sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Tetapi yang kedua adalah ketika tempat tersebut sudah digunakan oleh teman kita, ya kita harus juga tidak mengganggu teman kita. Kita mencari tempat yang lain. Jangan kemudian sudah dipakai, kemudian kita ikut-ikutan di jalan yang sama. Itu mengganggu teman kita. Kita mencari tempat yang lain, masing-masing. Nah, kemudian ketika meditasi jalan sudah mendapatkan tempat yang cocok, nah Anda bisa memulai dengan berdiri. Berdiri, tangan Anda bisa berpegangan di depan, ya, sesuai dengan kenyamanan, atau berpegangan di belakang. Jadi tidak usah melambi, ya, tidak usah melambi. Jadi berpegangan di depan atau di belakang supaya lebih nyaman. Sebelum berjalan, Anda bisa berdiri memejamkan mata, merasakan seluruh jasmani, dan dibuat serileks mungkin. Karena tidak ada yang perlu kita kejar. Dan juga kita tidak dikejar oleh apapun. Buatlah serileks mungkin. Merasakan jasmani sembari berdiri, dibuat serileks mungkin. Mungkin Anda bisa juga sembari merasakan keluar masuknya nafas. Dipersilahkan sembari membuat jasmani rileks. Nah, kalau sudah merasa siap, Anda bisa membuka mata. Kemudian ketika muncul keinginan untuk berjalan, Anda bisa memulai dengan mencatat dalam batin. Ingin. Nah, baru kemudian Anda bisa memulai untuk melangkah. Ketika melangkahkan kaki, Anda bisa berjalan secara normal, seperti Anda biasanya berjalan. Tidak usah harus lambat, tapi bukan berarti dilarang juga. Tapi tidak usah harus lambat. Dan apalagi berlari, karena tidak ada sesuatu yang kita kejar. Kecuali kalau misalnya kita sudah kebelet mau ke toilet, sudah nggak tahan ya kita berjalan cepat. Ya nggak usah pelan-pelan juga, berjalan cepat ke toilet. Tapi kalau kita tidak ada sesuatu yang kita kejar, berjalan biasa. Lebih pelan tetapi biasa, normal. Nah, ketika Anda berjalan, objek
agar batin Anda berada di sini dan sekarang, tidak mengembara. Kalau dalam duduk bermeditasi menggunakan keluar masuknya nafas, nah dalam Anda meditasi jalan, Anda bisa memperhatikan langkah kaki. Sembari dalam batin ketika berjalan mencatat. Ketika kaki kanan melangkah, catat. Jadi sembari kaki kanan melangkah dicatat bersamaan dengan itu. Kanan. Kaki kiri melangkah, kiri. Kaki kanan melangkah, kanan. Demikian terus. Nah, kalau Anda misalnya ingin berjalan karena merasa nyaman sekali, ingin berjalan lebih lambat, dipersilakan juga. Bahkan ingin mencatat lebih lambat juga dipersilakan. Misalnya mencatat, angkat, maju, letak. Silakan. Kemudian kaki kiri, angkat, maju. Tapi berjalan dengan biasa. Jadi tidak walaupun angkat, maju, letak itu dibuat-buat, tidak. Tetapi berjalan dengan biasa. Nah, setelah berjalan demikian sampai di tempat yang kita tuju, nah ingat, ketika berjalan, mata Anda dibuka. Ya. Jadi tidak matanya terpejam. Dan berjalannya juga ke depan, bukan ke belakang. Jadi jangan membuat hal-hal yang aneh berjalan ke belakang. Nanti malah jomplang ke belakang, jatuh bahaya. Ya, jadi berjalan ke depan. Mata terbuka. Dan pandang mata kemana? Sesuai dengan kenyamanan mata kita. Tidak usah mata jelalatan ke sana kemari. Jadi mata sesuai dengan kenyamanan kita. Nah, setelah sampai di destinasi di sana, Anda bisa berdiri dan memejamkan mata lagi, membuat rileks dulu. Memperhatikan jasmani, rileks sembari, kalau memang memungkinkan mau, memperhatikan keluar masuknya nafas. Kemudian setelah itu, kok ingin membalikkan tubuh? Anda bisa menyadari ada keinginan untuk membalikkan tubuh, maka bisa dicatat. Ingin. Baru kemudian membalikkan tubuh. Setelah membalikkan tubuh, tidak usah langsung berjalan lagi. Bisa dengan berdiri dulu, kemudian nyaman dulu, rileks dulu. Kalau sudah siap, kemudian membuka mata. Kalau sudah ingin berjalan, bisa dicatat juga. Ingin, baru berjalan lagi. Sampai ke sini. Ya. Kemudian di sini juga melakukan hal yang sama. Berdiri, rileks. Kemudian melakukan apa yang harus dilakukan, baru bisa memulai berjalan lagi. Nah, dalam meditasi berjalan, akan ada banyak objek yang sebenarnya terperhatikan. Karena Anda melihat, maka Anda akan melihat jalan, ya kan? Karena Anda melihat, mungkin teman Anda lewat, Anda juga akan melihat teman Anda. Taulah pokoknya ada orang lewat. Apapun objek yang muncul, selama itu hanya sekedar objek yang lewat, tidak signifikan, tidak mengganggu pikiran, nggak usah dipikirkan. Abaikan saja. Selama langkah kaki kita itu masih dominan. Semua hal yang kecil-kecil, abaikan saja. Tapi nanti, ketika dalam meditasi jalan kok ada objek pikiran yang kuat sekali muncul lagi dan lagi mengganggu ketenangan batin kita. Mengganggu rileks dari batin dan jasmani kita. Nah, kita bisa berdiri terlebih dahulu, kita mencatat objek tersebut. Misalnya kalau rasanya kok rasa bosan yang teramat sangat misalnya. Nah, kita berdiri kemudian dalam batin dicatat. Bosan, rileks. Nah, nanti baru kemudian dicatat. Apa sih yang mengganggu? Mungkin kayak tadi misalnya rasa bosan. Atau mungkin pikiran yang mengembara. Nah, itu ketika muncul, nah itu kemudian bisa dicatat terlebih dahulu. Berpikir dalam batin kita. Baru kemudian kita setelah tenang kembali kepada nafas. Jadi persis sama antara duduk dengan kita meditasi jalan. Dalam yang ketiga, dalam aktivitas-aktivitas lainnya, selain duduk,
berjalan berdiri, semua hal lain adalah aktivitas lainnya. Yang terpenting Anda lakukan semua itu dengan penuh kesadaran. Yang namanya penuh kesadaran artinya Anda sadar, tahu apa yang sedang terjadi. Ya, jadi tidak secara spesifik apa yang harus diperhatikan, yang terpenting adalah Anda sadar apa yang sedang dilakukan. Ketika mandi, ya Anda sadar kalau Anda sedang mandi. Ketika kemudian terasa dingin karena air, Anda sadar ada terasa dingin. Yang terpenting adalah tidak membiarkan pikiran mengembara, berpikir-pikir ke masa lampau ataupun yang akan datang. Kita kembali ke saat ini dan sekarang, ke rumah kita masing-masing. Nah, itu yang terpenting yang bisa dilakukan dalam aktivitas-aktivitas lainnya.